bersama kami Indus TV Info News 871 menyajikan berita sesuai fakta. Pemirsa, beberapa perwakilan dari warga masyarakat Desa Sipedang, Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara yang tergabung dalam Himpunan Aliansi Masyarakat Sipedang (HAMAS) bersama-sama mendatangi Mapolres Banjarnegara dan Kejaksaan Negeri Banjarnegara. Kedatangan beberapa perwakilan warga ke Mapolres dan Kejaksaan Negeri Banjarnegara pada Selasa 18 November 2025 dalam rangka melaporkan adanya dugaan penyelewengan dana bansos yang dilakukan oleh oknum koordinator dalam pembagian PKH dan BPNT di wilayah Kadus 2, Desa Sipedang, Banjarmangu, Banjarnegara ke pihak Polres Banjarnegara dan melaporkan dugaan penyelewengan dana IPAL oleh oknum perangkat Desa Sipedang. Seperti apa tanggapan dari beberapa perwakilan dari Himpunan Aliansi Masyarakat Sipedang dan kuasa hukumnya? Mari kita bergabung bersama Madya dan Kuat Sutrisno yang sedang berbincang-bincang bersama perwakilan Himpunan Aliansi Masyarakat Sipedang dan kuasa hukumnya. Oke pemirsa, saat ini kami sedang berbincang-bincang dengan Himpunan Aliansi Masyarakat Sipedang Kabupaten Banjarnegara. Ada apa? Mereka mendatangi pihak Polres Banjarnegara dan Kejaksaan serta Dinas Sosial. Kami akan berbincang-bincang dengan mereka. Selamat sore Bapak. Dengan Pak siapa ini Pak? Ada apa Pak datang ke Polres dan ke Kejaksaan Banjarnegara? Masalahnya apa? BPNT. Kenapa BPNT Pak? Sekitar 30 kilo. Itu 30 kilo itu untuk satu tahap Pak ya, 3 bulan ya. Berarti per bulan 10 kilo ya? Kenapa Pak? Jadi namanya per 20 kilo. Cuma 20 kilo? Nah 10 kilo kemana Pak? Sikat. Waduh disikat pakai sikat gini Pak? Ya, pakai sikat nama. Terus hadir dalam acara HAMAS ke Polres. Apa yang dilakukan oleh HAMAS? Melaporkan atau seperti apa? Melaporkan kejadian itu. Terima kasih kepada Pak ya. Selamat sore Mas. Terima kasih apa yang dilakukan hari ini. Warga Pak ya? Anda sendiri yang menerima apa keluarga? Saya mewakili mertua saya buat Oh, berarti keluarga jenengan adalah keluarga menerima manfaat dari ya. Tadi ngikut bersama, kita kan anggota HAMAS juga Pak ya? Iya. Oh, apa tadi yang dilakukan di pihak Polres Pak? Kami melapor atau mengaku ada ya bahwa kami ada yang tidak jelas. Buram atau bagaimana Pak? Ya sedikit buramnya nggak terang juga. Kelihatannya ya. Iya. Apa Pak? Benar Pak. Apa ya? BPNT. Sejak kapan itu Pak? Sekarang ini sekitar 4 tahun berjalan. Kira-kira dari 2001 sampai sekarang sudah masih berjalan. Perjalanan itu seperti apa Pak? Perjalanan itu kan program pemerintah itu ya kalau
tunai Pak ya. Tunai ya ada sembako ya. Ya. Terus yang dikeluarkan adalah yang dikeluarkan dari pihak penerima itu tidak sesuai dengan jumlah. Ya, jadi digelontorkan sama oleh pemerintah. Berarti jumlah yang diberikan oleh pemerintah sampai ke keluarga jenengan atau pihak jenengan itu berkurang. Seperti apa berkurangnya? Contohnya kayak seharusnya kan dapat kelas 30 ya selama 3 bulan ya, satu tahap ya. terus Ya, kalau orang lain juga yang dikasih sama penerima itu hanya sama dengan Bapak ini. iya sama. Terus ya Nah, sekarang hanya beras doang, ada telurnya ada. sekarang begini Pak, dari pihak pelaksana itu alasannya apa Pak? Apakah alasannya itu berubah atau bagaimana? Kenapa? Alasannya mereka kenapa dipotong mereka itu dipergunakan untuk apa? untuk operasional juga untuk dana kas kita. Alasannya itu alasan dari oknum koordinator itu. Ya, berarti kedatangan ke pihak Polres Banjarnegara dan ke kejaksaan ini misinya itu melaporkan. Terus harapan dengan Ya harapan saya sebagai ini itu jujur gitu loh, dengan transparan betul. Nah itu kok aku dari apa mereka bisa sebenarnya kami mintanya itu lebih transparansi terkait itu harapan kami. terus tadi kan dilaporkan ke pihak Polres. Tanggapan pihak Polres seperti apa? Tanggapan pihak Polres itu bakal diproses. Proses ya. Kalau memang itu terbukti itu masuk. Terima kasih Pak. Ketua Hamas itu siapa Pak? Sekretarisnya siapa? Oke. Dengan Pak siapa Pak? Yanto. Pak Yanto. Ya. Ini Pak Yanto tadi bersama dengan rekan-rekan ini mendatangi pihak Polres Pak ya. Dengan tujuan mengadukan salah satu permasalahan yang juga melakukan pungli ataupun penyelewengan anggaran dan memotong hak warga. Seperti apa Pak? Kejadiannya itu Pak. Kenapa bisa sampai melaporkan ke pihak Polres? Pertama, kami ada nama ya itu dan aliansi masyarakat sekitar. Ya, jadi Apa itu Hamas yang sedang yang pertama itu menampung semua aspirasi masyarakat sekitar. Yang kedua, menampung segala masalah yang ada di masyarakat. Kami menampung dan apabila memang ada yang perlu diproses secara hukum, kami juga mengawal. penampungnya itu sudah berapa lama? Kalau untuk program BPNT ini sebetulnya baru ada laporan sekitar beberapa bulan yang lalu. Baru kan 2025 ini ada iya melakukan. Nah, Tapi kebetulan juga karena melalui beberapa proses ketika ada warga yang laporan ke Hamas terkait dengan program BPNT tersebut, kami juga kontak ke pengurus dalam hal ini pemerintah tinggal BNT dulu. Kami juga tanyakan langsung ke Hamas. Apa sih alasannya memotong 10 kilo itu dan dana diambil juga 5.000 kan? Diambil juga 5.000 untuk penerima manfaat yang 5.000 ya. Per KPM. per KPM. Wih, Beratnya 10 kilo, telurnya 10 butir per KPM. Kali 91 KPM. berarti itu 30 kilo dipotong 10 kilo, cuma menerima 20 kilo ya. Betul. Awal. Ya ya, terus 10 kilo kali 91 KPM. Kalau menurut data kan 96. 96 Kita lakukan KPM. ya, kita Ya, lakukan. sesuai dengan apa yang ada ya. Jadi kalau kita kalkulasikan 10 kilo kali 96 KPM berarti kan 9 juta 60 kilo.
900 kilo ya itu. Nah, kami proses ke sana dan misalnya dalam itu alasannya katanya dibagikan untuk bagi orang yang tidak menerima bantuan. Nah, itu dibagikan betul atau tidak, Pak? Nah, saya juga proses ke masyarakat. Ya, ternyata pengakuan masyarakat benar dibagikan, cuman jumlahnya tidak sesuai dengan apa yang dipotong. Berapa tadi? Dibagikan ke masyarakat berapa? 2 kilo. 2 kilo. Ini menurut dari warga ya, penerima ya. 2 kilo kali yang tidak menerima 150 orang. Berarti kan Yang menerima 150 orang. kali 2 kilo, berarti kan 300 kilo. Berarti sisanya 900 kilo. Sisa dari 960 kilo itu yang dibagikan ke warga berarti cuma 300 kilo. Ya, berarti 900 kilo. Oke, ada kita yang 900 kilo ya. 660 kilo. 660 ya. Dan setelah saya tanyakan kemana kan kita itu kebutuhan untuk Operasional. pertama untuk operasional namanya sewa tempat. Sewa tempat. Iya, untuk yang menampung beras itu. Berarti sewa tempat ditanggung oleh Pak KPM. Pengakuan si pengelola itu seperti iya. Sewa tempatnya ditanggung KPM. Ada masyarakat tidak punya ini, tidak punya kewajiban untuk menanggung sewa tempat. Terus tanggapan dari pihak Polres tadi kan mengadukan ke pihak Polres ya, dan kejaksaan. Seperti apa tanggapan dari pihak Polres? Alhamdulillah kejaksaan diterima dengan baik oleh pihak kepolisian. Dan saya sampaikan, saya tuangkan dalam surat aduan. Tertulis Pak ya, Tertulis dengan bukti-bukti otentik ya. bukti otentik. Serta saya lakukan data-data penelitian apa yang disampaikan oleh warga dengan KPM saya tuangkan saya lakukan. Ini kan untuk dibangun. Nah, kalau memang benar ini terjadi, itu berarti menurut Tidak terkait dengan apa, Pak? Jadi PKH atau bantuan yang berupa beras atau bagaimana, Pak? Bagaimana, Pak? Menerima dampak keluar beras 20 kilo, tapi dipotong kan 10 kilo. Yang motong dan yang mengambil itu siapa? Siapa di bagian bantuan sosial? Bukan dari mana, dari nol. Terus kenapa alasannya apa? Itu baru kemarin tidak lagi. Kemudian apa itu harapannya seperti apa? Dipotong barang hal ini bisa menjadi pemahaman untuk masyarakat semuanya. Terus ini dengan Mas siapa yang baju kaos kuning? Mas Baik biru atau apa aja di kantor? Mau aku berdua, keduanya seperti apa? Sebagai penerima manfaat bantuan sosial. Saya kira PKH atau berarti itu kalau ini kan sudah pro itu dari potongan apa berarti beratnya 10 kilo terima dikilir. Oh ya, jelas kalau masyarakat yang berada di masyarakat terkait dengan PKH yang berupa uang itu ada potongannya. Kalau tapi itu kan dari yang iya, sebenarnya ada yang jalurnya kalau kita lakukan automatikan yang berubah
paling kecil itu misalkan 300.000 gitu ya, itu potongan paling kecil itu 25.000. Terus yang paling Paling yang besar akhirnya 190. itu hampir semuanya apa hanya ada Itu hampir semuanya yang menerima. dengan Pak siapa Pak? Yanto, Pak Yanto selaku apa di masyarakat Cipedang? saya ini Hamas, atas nama Hamas ya. Hamas itu apa Pak? Hamas itu himpunan aliansi masyarakat Cipedang. Terus kehadirannya di kantor ini, advokat ini ada acara apa ini? Ya. Yang pertama tugas Hamas adalah menampung semua aspirasi dan permasalahan yang ada di desa masyarakat. Nah, terkait dengan masalah yang sekarang kami bawa ini adalah aduan dari masyarakat terkait dengan BPNT, PKH dan yang lain sebagainya. Nah, kalau terkait dengan BPNT juga sama seperti apa yang dilaporkan oleh ini seperti penerima yang seharusnya 30 kilo beras yang diberikan hanya 10 kilo. Terus telurnya seharga 3 kilo dipotong 10 kilo. Dan juga ada yang dimintai uang. Untuk program BPNT itu kan seharusnya nggak ada dipotong uang, nggak ada dimintai uang. Ternyata dimintai uang 5.000 katanya untuk beras. Nah itu kan kami kawal dengan hal tersebut, kami koreksi dan kami telusuri ke masing-masing masyarakat. Semua penerima saya kumpulkan. Kebenarannya seperti apa? Ternyata pengakuan semua penerima itu benar dan benar apa yang disampaikan oleh perwakilan ini. Tidak sebagai perwakilan ini untuk Pak Komite dan masyarakat ini. Ternyata semuanya memang betul seperti itu. Nah, dengan seperti itu atas kemauan mereka melapor ada dugaan pungli, maka kami kemas dalam satu surat pengaduan kepada Polres. Ya, Polres. Kami mengawal sampai ke situ. Terus yang diadukan ke Polres tadi apa aja? Yang pertama yaitu BPNT sama PKH. BPNT dan PKH terkait dengan bantuan sosial. Iya. Nah, terus dengar-dengar hari ini juga, tanggal ini juga ada pelaporan pengaduan ke pihak kejaksaan. Itu benar atau tidak? Iya. Kalau untuk kejaksaan itu beda dengan BPNT sama Terkait dengan apa, Pak? aduan bansos. Ya. Kalau ke kejaksaan saya bawa aspirasi masyarakat terkait dengan program KAL 2024. Itu memang di situ juga ditemukan ada dugaan penyalahgunaan anggaran. Penyalahgunaannya seperti apa? Dari program Ya, oke. Kalau dari program pemerintah itu kan dana IPAL yang digelontorkan dari pemerintah itu kan 500 juta. Dan menurut jenisnya itu untuk 50 titik penerima manfaat. Nah, kalau kita hitung-hitung secara kasar kan seharusnya 500 juta dibagikan 50 titik kan seharusnya satu orang mendapat 10 juta. Setelah kami cek berdasarkan laporan penerima manfaat, ada yang cuma sekitar paling 3 juta, ada yang paling 2 juta, ada yang cuma dicat aja. Apa itu bentuknya uang atau material atau pihak terima itu hanya menerima barang jadi? Kalau ini bentuknya dari pengelola itu turun ke rumah-rumah, dibangunkan seharusnya dibangunkan spiteng. Tapi ternyata di sana cuma ada yang cat, cuma ada yang diberi apa namanya itu spiteng aja. Gitu. Berarti penerima manfaat itu sebelum menerima itu memang sudah ada spiteng, sudah ada tempat kayak yang diterima bantuan dari pemerintah atau Betul, sebagian besar itu banyak yang sudah ada spiteng dan kamar mandinya. Nah, oleh pelaksana kegiatan tersebut bagi pengelola uang pemerintah itu menjadikan kesempatan mereka diklaim bahwa ini hasil dari dana itu, dari dana IPAL itu, padahal bukan. Nah, makanya berdasarkan itu kami kemas dalam sebuah surat aduan kepada kejaksaan. Kami laporkan ini ada bentuk dugaan penyalahgunaan anggaran. Terus harapan Bapak selaku perwakilan masyarakat ya, terhadap laporan itu harapannya seperti apa Pak? Yang jelas kami berharap yang pertama kan kita kejaksaan kepengen semuanya itu justru apabila benar ditemukan penyalahgunaan anggaran tersebut ya diproses secara hukum. Berarti kan itu benar-benar ada bahasanya korupsi lah. Nah itu kalau memang benar terjadi dan terbukti
kami sebagai masyarakat yang menghendaki itu diproses dan mengembalikan apa yang sudah disalahgunakan. Mungkin bisa menambahkan dengan Pak siapa ini Pak yang berbaju biru, Pak Gong, yang bisa menambahkan dari keterangan yang lainnya. Ini menambahkan terkait DPRD. Kemarin kan sebelum melangkah made terkait DPRD kan kemarin juga ketemu sama penerima, ada beberapa penerima, intinya itu memang benar mengirim, udah benar. Nantinya pengennya diproses. Diproses dan dilanjut diproses secara hukum. Secara hukum yang benar. Agar ada efek jerah. Iya, agar benar. Oke, terima kasih. Mungkin lawyer ada tanggapan terkait dengan pelaporan masyarakat ini, Pak? Ya, terima kasih. Saya yang diamanah oleh Mas untuk mendampingi proses pelaporan Polres Banjarnegara dan juga Kejaksaan Negeri. Saya kira masyarakat punya hak juga mengawal proses ini sampai ranah hukum biar terang benderang. Kemarin bahasanya sebelum mereka melaporkan ada harapan masyarakat itu menginginkan adanya transparansi di pengelolaan semua anggaran, baik di IPAL yang Mas laporkan maupun yang lain seperti BNPT, Bansos, SAP. Masyarakat sebenarnya sudah jenak ya terkait dengan keadaan saat ini. Mereka para pengelola itu kadang sepenake dewe kelompok-kelompoknya malah intinya terlihat memperkaya diri sendiri dan kelompoknya ya gitu kan. Padahal keadaan ekonomi saat ini kan ya boleh dikatakan belum membaik kayak gitu kan. Tapi ketika mereka dipercaya untuk mengelola anggaran negara, mereka ada indikasi permainan konco-konconya bahasanya kurang transparan. Mereka menghendaki kayak gitu. Seperti mereka tadi diterima di Kejaksaan Negeri Banjarnegara, menerima dengan baik, ditindaklanjuti. Kemudian sebelum kita ke sana juga mereka sudah menindaklanjuti agar inspektorat segera melakukan olah audit terkait dengan yang mereka adukan. Yang jelas tujuan mereka adalah untuk kebaikan bersama. Artinya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Transparansi. Pemerintah yang bersih, intinya kayak gitu. Gak apa Pak datang ke Polres dan ke Kejaksaan Banjarnegara. Masalahnya apa? BRT. Kenapa BRT-nya Pak? Sekitaran 40 kilo. Itu 30 kilo itu untuk satu tahap Pak ya, 3 bulan ya. Berarti per bulan 10 kilo ya. Kenapa Pak? Jadi tambahnya per 20 kilo. Cuma 20 kilo. Nah 10 kilo yang mana Pak? Sikat. Waduh, disikat pakai sikat ini Pak. Waduh, kasihan amat. Terus hadir dalam acara Hamas ke Polres. Apa yang dilakukan oleh Hamas? Melaporkan atau seperti apa? Iya, Melaporkan kejadian itu. Oke, terima kasih keterangannya Pak ya. Dan selamat sore Mas. Dengan Mas siapa ini? Ganteng sekali ini. Selamat sore juga, saya Mas Berti dari Desa Sepedang. Warga Pak ya? Warga asli warga. Anda sendiri yang menerima apa keluarga Pak? Saya mewakili mertua saya sebagai berarti keluarga jenengan adalah keluarga penerima manfaat dari ya. Tadi ngikut bersama jenengan anggota Hamas juga Pak ya? Iya. Oh, apa tadi yang dilakukan di pihak Polres? Kami melapor atau mengadu ada Ya. Polres Banjarnegara ingin mengadu bahwa di desa kami ada oknum
Tidak jelas. Tidak jelasnya buram apa gimana Pak? Ya sedikit burumnya nggak terang juga. Oh, kinerjanya ya. Iya. Apa Pak yang disebut tidak jelas itu? Seperti apa? Saya dapat aduan dari mertua saya, Ya. selaku dari penerima manfaat. Itu program dari Pemerintah, ya. Bansos Pak ya? BPMT BPMT. sama PKH. Sejak kapan itu Pak? Itu udah kalau sekitar 4 tahun berjalan. Ya. Terus Kira-kira dari 2001 sampai sekarang juga masih berjalan. perjalanan itu seperti apa Pak? Perjalanannya itu kan program pemerintah itu namanya BPMT Ya. sama PKH. Ya. Itu kalau BPMT itu keluarnya dari pemerintah itu sekitar 3 bulan sekali. Ya. Non tunai Pak ya? Nah, jadi itu berupa beras sembako. Ya non tunai ya ada sembako ya. Ya, ada sembako, ada beras, ada telur, juga ada bumbu yang lain. Ya. Terus yang dikeluhkan seperti apa? Yang dikeluhkan itu dari pihak penerima itu tidak sesuai dengan jumlah yang digelontorkan sama oleh pemerintah. Berarti jumlah yang diberikan oleh pemerintah sampai ke keluarga jenengan atau pihak jenengan itu berkurang. Seperti apa kekurangannya Pak? Contohnya kayak selanjutnya kan dapat beras 30 kilo. Ya selama 3 bulan ya satu tahap ya. Terus telur 3 kilo. Ya. Terus dan yang lain-lain. Ya. Nah itu yang dikasih sama penerima itu hanya 20 kilo. Berarti sama dengan Bapak ini? Iya sama. Ya oke. Terus juga telurnya 10 butir. Nah Jadi sekarang bukan hanya beras doang, ada telurnya, ada. sekarang begini Pak, dari pihak pelaksana ya, Iya. pelaksana atau koordinator itu kan memotong seperti itu Pak, yang mengurangi jatah jenengan. Itu alasannya apa Pak? Alasannya itu kan tidak tahu, mungkin inisiatif sendiri dari Apakah alasannya untuk itu lagi atau bagaimana? Kenapa? Alasannya mereka kenapa dipotong Mereka itu dipergunakan untuk apa? untuk operasional, juga untuk dana kas desa. Itu alasannya, itu alasan dari oknum koordinator itu. Ya, berarti kedatangan ke pihak Polres Banjarnegara dan ke kejaksaan ini misinya itu Iya. melaporkan. Terus harapan jenengan? Ya harapan saya sebagai masyarakat desa Sumedang, pengennya itu jujur gitu loh, itu dengan transparan, jujur. Entah itu aku itu dari koordinator, baik itu pemerintahan desa Sumedang, kami mintanya itu jujur, transparansi, kedepannya juga lebih baik. Itu harapan kami. Terus tadi kan dilaporkan ke pihak Polres. Tanggapan pihak Polres seperti apa? Tanggapan pihak Polres itu bakal diproses. Proses ya. Kalau memang itu terbukti, itu masuk. Terima kasih Pak. Ketua Hamasnya siapa Pak? Sekretarisnya siapa? Oke. Dengan Pak siapa Pak? Yanto. Pak Yanto. Ya. Ini Pak Yanto tadi bersama dengan rekan-rekan ini mendatangi pihak Polres Pak ya. Dengan tujuan mengadukan salah satu permasalahan yang juga melakukan pungli ataupun penyelewengan anggaran dan memotong hak warga. Seperti apa Pak? Kejadiannya itu Pak? Kenapa bisa sampai melaporkan ke pihak Polres? Yang pertama, kami ada nama Hamas, ya itu hubungan aliansi masyarakat Sumedang. Ya. Jadi apapun itu Hamas yang sedang yang pertama itu menampung semua aspirasi masyarakat Sumedang. Yang kedua, menampung segala masalah yang ada di masyarakat Sumedang. Kami menampung, dan apabila memang ada yang perlu diproses secara hukum, kami juga mengawal. Menampungnya ini sudah berapa lama? Kalau untuk program BPNT ini sebetulnya baru ada laporan sekitar beberapa bulan yang lalu. Oh, baru kali 2025 ini akhirnya iya melakukan. Nah, Tetapi kebetulan juga karena melalui beberapa proses
protes ketika ada warga yang laporan ke Hamas terkait dengan program BPNT tersebut. Lalu juga proses ke pengurus dalam hal ini pengurusan inisial BNT itu, kami juga tanyakan langsung ke sana, apa sih alasannya memotong 10 kilo itu, dan dana diambil juga 5.000 kan? Diambil juga 5.000 untuk penerima manfaat yang 5.000, iya, per KPM. Wih, beratnya 10 kilo, telurnya 10 butir per KPM, kali 91 KPM. Berarti itu 30 kilo dipotong 10 kilo, cuma menerima 20 kilo. Ya, betul. Alamak. Ya, terus 10 kilo kali 91 KPM. Kalau menurut data malah 96 kita lakukan KPM. Ya, yang kita Ya, lakukan sesuai dengan apa yang ada ya. Jadi kalau kita kalkulasi 10 kilo kali 96 KPM berarti kan 9 kita 60 kilo, ambil 1 ton. 900 kilo ya. Iya, ambil 1 ton beras. Nah, kami proses ke sana, ditanyakan juga kepada pengurus dalam inisial YT itu, alasannya katanya dibagikan untuk bagi orang yang tidak menerima bantuan. Nah, itu dibagikan betul tidak Pak? Nah, saya juga proses ke masyarakat. Ya, ternyata pengakuan masyarakat benar dibagikan, cuman jumlahnya tidak sesuai dengan apa yang dipotong. Berapa tadi? Dibagikan ke masyarakat berapa? 2 kilo. 2 kilo itu menurut dari warga ya? Penerima ya? Penerima 2 kilo kali yang tidak menerima 150 orang. Berarti kan Yang menerima 150 orang. kali 2 kilo, berarti kan 300 kilo. Berarti sisanya 900 kilo. Sisa dari 960 kilo itu yang dibagikan ke warga berarti cuma 300 kilo. Ya berarti 900 kilo. Masih ada sisa yang 900 kilo ya. 660 kilo. 660. Ya. Dan setelah saya tanyakan kemana kan sisa itu jual untuk operasional. Operasional. Pertama untuk operasional katanya sewa tempat. Sewa tempat. Ya, untuk yang menampung beras itu. Berarti sewa tempat ditanggung oleh Pak KPM. Sama si pengurus seperti ya. Sewa tempatnya ditanggung KPM. Ada kan kami tidak punya ini, punya kewajiban untuk menanggung sewa tempat. Terus tanggapan dari pihak Polres tadi kan mengadukan ke pihak Polres dan kejaksaan. Seperti apa tanggapan dari pihak Polres? Alhamdulillah di sana diterima dengan baik oleh pihak kepolisian, dan kayak saya sampaikan, saya tuangkan dalam surat aduan Tertulis Pak ya? tulis ya, Dengan bukti-bukti otentik ya? bukti otentik, beserta saya lampirkan data-data penerima. Ya. Apa yang disampaikan oleh warga penerima KPM saya tuangkan dalam bentuk tulisan, saya laporkan. Ini kan bentuk dugaan pungli. Nah, kalau memang benar ini terjadi, ini berarti murni pungli. Bapak ini sebagai apa Pak? Masyarakat biasa. Tanggapan Bapak ataupun harapan Bapak setelah ini dilaporkan seperti apa? Ya, harapan saya supaya pemerintahan desa Sipedang itu ya lebih transparansi, sekiranya nggak ada manipulasi lah. Ya, jadi bukan pemerintah Desa Sipedang saja, pihak-pihak terkait yang ada di wilayah Desa Sumedang yang dipercayakan untuk mengurus masyarakat harus transparan, seperti itu. Iya. Nah, ini Pak, ini kan tadi sudah dilaporkan. Harapan Bapak untuk mereka yang dilaporkan terkait perangkat desanya maupun koordinatornya itu mintanya diberikan sanksi apa Pak? Ya, itu sebenarnya yang berwenang ya pihak penyelidik. Ya, iya. Sudah hukum Pak ya? Oke. Oke, terima kasih Pak. Dengan Pak siapa Pak? Bagong Suparman. Iya, Bagong Suparman. Bagong wayang Pak ya? Wayang. Nah ini Pak, ini Ketua Aliansi Hamas Pak ya? Terkait tadi Hamas itu datang ke Polres, itu seperti apa Pak? Kenapa bisa datang ke Polres? Ya. Apa seperti aduan tadi? Iya. Nah, terus harapan Bapak? Harapan saya intinya ketika tidak diadukan sama Polres, harapan saya sebenarnya kalau memang itu terbukti ya harapannya diproses secara hukum. Oke. Yang terkait BPNT. Ya, sesuai dengan hukum yang berlaku Pak ya. Diberikan sanksi agar nanti ke belakangnya siapapun yang memegang yang diamanatkan oleh pemerintah harus transparan. Iya, seperti itu Pak. Terus ini himbauan terhadap masyarakat Sipedang Pak. Kan Bapak ini kan selaku himpunan aliansi masyarakat Sipedang, ya kan, yang
dituakan oleh masyarakat Cipedang. Seperti apa himbauan Bapak terhadap masyarakat Cipedang sendiri, maupun terhadap perangkat maupun terhadap siapapun yang diberikan amanat? Himbauannya? Ya intinya himbauan dari pihak masyarakat, intinya kalau masyarakat ya pengennya ya tetap apa dari pihak masyarakat ke pemerintahan daerah, intinya transparan terkait itu pengelola atau bangunan atau apa itu, yang penting transparan, keterbukaan Pak ya. Biar masyarakat lebih jelas, lebih enak. Semua masyarakat yang pertama jeli, teliti dengan semua program. Yang kedua, saya himbau kepada masyarakat supaya segala sesuatu apabila melihat kejanggalan yang dilakukan oleh oknum maupun pemerintah desa yang menurut masyarakat dia janggal, jangan takut melaporkan. Nah ini Pak, di situ setiap proyek sekecil apapun, apakah dari pihak pemerintah desa memasang papan informasi publik kegiatan proyek? Nah ini yang terjadi di masyarakat kami memang selama ini setiap ada kegiatan program, terutama di bidang infrastruktur yang menggunakan dana pemerintah ya. Iya. Banyak sekali kejanggalan seperti papan nama belum dipasang, ya. Terus pengelola kegiatan bukan dari masyarakat, malah dari pemerintahan desa. Oh iya iya. Yang seharusnya kan pemerintah desa sebagai pengawas. Nah, tujuannya di situ kan sebagai pengawas atau perancang. Ya seharusnya pelaksanaan itu TPK-nya sendiri. Nah, saya himbau untuk pemerintahan desa khususnya, kalau memang kedepannya, kalau ini kan sudah ada kejadian seperti ini, lah saya mohon untuk kedepannya lebih baik. Jadi perbaiki Pak ya, perbaiki sesuai dengan tupoksi, artinya tugas pokok dan fungsi masing-masing. Gunakanlah TPK sebagaimana mestinya, karena sudah ada TPK sudah dibentuk, misalnya ada program-program pemerintahan desa baik di infrastruktur maupun yang lain, TPK gunakanlah TPK. Masyarakat juga harus dilibatkan ya, libatkanlah masyarakat. Jangan semuanya di-cover oleh pemerintah. Terima kasih Pak. Oke Pak ya, sama ya Pak ya. Oke pemirsa, demikianlah berbincang-bincang dengan narasumber yang sedang melaporkan peristiwa dugaan yang ada di Desa Sipedang. Semangat untuk Hamas Sipedang. Salam sejahtera buat masyarakat Sipedang, agar mengawal segala sesuatu kegiatan yang ada di pemerintah Desa Sipedang. Setuju?